Beberapa waktu belakangan ini, Pichel Techno sudah menyuguhkan prosesor AMD terbaru di seri 7000, yang dimulai dari level high-end Ryzen 9 7950 hingga ke level middle-end dengan Ryzen 7 7700. Nah, kalau teman-teman masih pada nanya lagi nih, ada lagi nggak sih yang di bawahnya? Soalnya kan kemarin ini belum kebeli nih, kita belum punya uang nih, kita mau cari yang lebih murah lagi. Nah, tenang teman-teman, prosesor Ryzen 7000 series yang akan Pichel review kali ini mungkin adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi, bahwa kali ini Pichel akan ngebahas kembali prosesor generasi terbaru dari AMD di seri Ryzen 7000, yaitu AMD Ryzen 5 7600X desktop processor. Dan untuk menguji kinerja prosesor ini, seperti biasa, Pichel menggunakan testbed yang terdiri dari spesifikasi sebagai berikut. AMD Ryzen 5 7600X prosesor, motherboard MSI MEG X670E Ace AM5, CPU cooler Noctua NHD15 Chromex Black dari Noctua, RAM 2 keping 16GB DDR5 Tim T-Force Delta dengan setting dual channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe XPG Spectrix S40G dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon Graphics Ryzen 7000 dengan sharing memory default sebesar 512MB, dan discrete GPU AMD Radeon RX 6750 XT dengan rated memori sebesar 12GB GDDR6. Jangan lupa juga, untuk penampil gambarnya, sudah ada juga monitor Acer K243Y yang Pichel sudah pernah review sebelumnya. Sebelum kita geber-geber ini prosesor dengan beragam benchmark, ada pepatah bilang nggak kenal maka nggak sayang. Oleh karena itu, kita akan kenalan dulu dengan prosesor yang mau kita review kali ini. Di mana AMD Ryzen 5 7600X ini adalah sebuah desktop prosesor berchipset AM5 dari AMD yang memiliki arsitektur 5 nanometer. Dan prosesornya memiliki konfigurasi 6 core dan 12 thread, serta TDP di 105 watt. Ini hampir 2 kali lipat ya dari si Ryzen 7 7700 yang kemarin kita bahas. Padahal ini kan di bawahnya gitu. Nggak hanya itu aja, prosesornya ini juga memiliki base frekuensi yang jauh lebih tinggi, yaitu 4,7 GHz dengan boost max hingga ke 5,45 GHz. Sementara untuk bagian memori, PC ini sudah ada RAM sebesar 16GB DDR5 dual channel 6,4 GHz yang juga dilengkapi dengan operating system Windows 11 Professional dengan build number 22621.1702. Dan seperti biasa, untuk menguji performa prosesor ini, Pichel akan jalankan beberapa benchmark untuk menguji sejauh mana kemampuan prosesor ini. Tapi tentunya tes yang Pichel lakukan ini hanya untuk menguji kemampuan prosesornya. Jadi selain menggunakan benchmark tool yang biasa Pichel pakai untuk biasa benchmark PC dan laptop, maka Pichel sudah tambah ini beberapa tools lainnya agar kemampuannya tuh bisa coba kita lihat lebih dalam. Dan disclaimer dikit ya teman-teman, bahwa prosesor AMD Ryzen 5 7600X ini tuh memiliki teknologi yang namanya AMD Expo. Dimana nih kayak fitur buat bisa kayak overclocking memori lah gitu. Dimana overclocking memori ini bakal jauh lebih mudah. Ujung-ujungnya kan kita dapat performa yang jauh lebih meningkat gitu kan. Tapi memang ini ada syaratnya, di mana modul RAM yang teman-teman harus pakai itu harus udah dapat sertifikasi AMD Expo. Dan kalau teman-teman nanya ada di mana, biasanya tuh ada di kotak dari kemasannya. Sebenarnya sih kalau kita nggak ada yang kayak begitu, sebenarnya dari motherboard bawaannya, yaitu MSI MEG X670E Ace yang kita pakai juga ini, itu tuh juga sudah memiliki kemampuan overclocking. Dan nantinya baik overclocking yang AMD Expo tadi, ataupun AMD di motherboard gitu ya, ini sebenarnya kita bisa lakukan lah melalui settingan dari BIOS. Tapi untuk benchmark kali ini, untuk kita bisa coba menetralisir, kita hanya gunain default setupnya aja. Ditambah juga kita pakai native best performance mode pada Windows, supaya kita coba lihatlah kemampuan dari CPU yang kita tes kali ini tanpa kita oprek-oprek aneh-aneh. Pertama dengan Cinebench R23, dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 14.987 poin untuk CPU multicore dan 1.963 poin untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 7,64 kali. Lanjut, Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, PC ini mendapatkan skor rata-rata 5.869 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk tes 3D rendering BMW di Blender, PC ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 2 menit 50 detik untuk CPU test, dan 16 menit 55 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review.
Untuk tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka PC ini berhasil meraih project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 4 menit 12 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10, sebagai gambaran overall performa dari PC ini, skor yang didapat adalah 12.542 untuk Essential, 11.844 untuk Productivity, dan 13.689 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, PC ini mendapatkan skor 9.083. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Di sektor grafis, si CPU ini juga dilengkapi dengan integrated GPU, yaitu AMD Radeon Graphics Ryzen 7000 yang memiliki 2 computation unit, 128 Unified Pipeline, frekuensi di 2,2 GHz, arsitektur RDNA 2, dan sharing memory default sebesar 512 MB. Dan jangan lupa juga, seperti yang sudah Pichel mention di awal, bahwa testbed yang kita gunakan kali ini pun juga menggunakan discrete GPU dari AMD, yaitu Radeon RX 6750 XT. Yang memiliki dedicated memory sebesar 12 GB dan TGP sebesar 250 Watt. Nanti buat teman-teman yang penasaran soal GPU-nya, nggak usah khawatir, karena kita akan bahas secara khusus untuk GPU ini sendiri, sama seperti kita coba bahas yang sebelumnya. Jadi stay tune dan pastiin kalian subscribe. Dan dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark Time Spy, maka untuk integrated GPU mendapatkan skor 704 untuk grafik, dan CPU skor sebesar 8.550. Sehingga rata-rata skornya adalah 816. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk converting test video AV1 10-bit pada aplikasi Handbrake, CPU ini berhasil mengconvert video dengan preset very fast 2160p AV1 60fps dalam waktu 3 menit 50 detik saja. Dan untuk very fast 1080p H264 30fps, ini dapat diselesaikan dalam waktu 1 menit 11 detik. Lanjut, pakai 7-zip built-in benchmark untuk dictionary size sebesar 32 MB. Ini dapat diselesaikan dengan transfer rate sebesar 75.000 KB per second, atau setara dengan 71,8 MB per second. Ini tuh untuk yang compressing, dan juga untuk decompressing ini adalah sebesar 1061 MB per second untuk decompressingnya. Gokil banget. Lanjut, kita pakai aplikasi Y-Cruncher untuk menghitung pecahan pi atau 22 dibagi 7 hingga 5 juta digit desimal, maka prosesor ini dapat menyelesaikan perhitungan dengan total computation time selama 1129 detik atau 18,8 menit untuk CPU single core dan 206,8 detik atau 3,4 menit untuk CPU multicore. Next, kita pakai benchmark spec workstation 3.1.0 sebagai gambaran professional productivity, maka prosesor ini mendapatkan skor sebesar 3,14 poin untuk media dan entertainment, dan 3,21 untuk product development, dan 3,77 untuk life sciences. Nah, setelah kita udah ngebahas akan Synaptic Benchmark, kita terakhir pakai Geekbench 6.0. Dan prosesor ini mendapatkan skor 2763 untuk single core dan 12307 untuk multicore. Ini dia perbandingan dengan beberapa device yang lainnya. Selanjutnya kita akan tes beberapa game seperti yang Pichel biasa lakukan untuk menguji kinerja laptop dan juga PC. Dan karena yang Pichel tes ini sekarang lebih ke arah kinerja prosesornya, maka oleh karena itu Pichel hanya menggunakan integrated GPU dari AMD Radeon, yaitu Graphics Ryzen 7000.
Nggak lupa juga, ini kita atur display settingnya dengan resolusi Full HD, dan juga Pichel nggak tahu nih, kenapa pada tim Pichel tuh nge-setting di setting tertinggi pada setiap game. Kayaknya pada males nih, karena banyak yang nggak sampai 60 fps, ya, itu spoilernya. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1920 x 1080 atau Full HD dengan setting very high, average frame rate 32,6, maksimum 54,4, dan minimum 21,9 fps. Untuk CSGO, resolusi Full HD setting high, average frame rate 54,2, maksimum 83,0, dan minimum 28,6 fps. Untuk Dota 2, resolusi Full HD dan setting best looking, average frame rate 38,6, maksimum 42,5, dan minimum 23,2 fps. Untuk FIFA 22, resolusi Full HD dan setting ultra, average frame rate 71,8, maksimum 75,9, dan minimum 24,5 fps. Untuk Need for Speed Heat, resolusi Full HD dan setting ultra, average frame rate di 10,0, maksimum 12,3, dan minimum 7,7 fps. Untuk The Sims 4, resolusi Full HD dan setting ultra, average frame rate di 33,9, maksimum 40,4, dan minimum 24,7 fps. Terakhir, Genshin Impact resolusi Full HD dan setting high, average frame rate di 13,3, maksimum 17,4, dan minimum 8,1 fps. Kemudian kita lanjutkan benchmark dengan stress test menggunakan AIDA 64. Dan karena nggak ada aplikasi performance booster, maka Pichel hanya menggunakan native balance mode aja pada Windows-nya. Dan nanti untuk pendingin dari PC-nya ini, kita nggak pakai stock cooler atau apapun, kita pakai CPU cooler dari Noctua dengan seri NHD15 Chromex Black. Ditambah juga nanti testbed ini Pichel taruh di ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 20 hingga 22 derajat Celcius. Dan dalam keadaan idle, prosesor ini berada di range CPU usage 0,9%, temperatur 39,8 derajat Celcius, daya 13,7 watt, dan frekuensi di 4,8 GHz, yang sesekali spike ke 5,5 GHz. Dan saat kita stress test pakai AIDA 64, maka frekuensi prosesornya naik dari rata-rata 4,8 naik ke 5,3 GHz. Nggak lupa juga temperatur di 88,3 derajat, dan daya di 85,2 watt. Selama pengetesan ini yang surprisingly nggak ada masalah throttling sama sekali. Dan seperti yang teman-teman lihat di video ini, grafiknya juga malahan cenderung datar-datar aja. Baik secara frekuensi, suhu, maupun power dari CPU-nya. Ini sebenarnya bisa jadi mungkin karena imbas dari penggunaan mode balance, dan juga nggak ada setting-settingan aneh-aneh dari overclocking baik di motherboard-nya ataupun di overclocking lainnya lah gitu. Makanya lebih cenderung stabil sih kinerjanya. Nggak lupa juga karena pakai Noctua kali ya. Ini kan top Marco top. Kemudian setelah itu, tesnya kita hentikan dengan skor akhir di 5,3 GHz untuk core clock-nya, 90,4 derajat Celcius untuk suhu, dan 86 watt untuk powernya dengan durasi testing selama 21 menit dan 47 detik. Kalau teman-teman tanya, ya sama seperti pengetesan prosesor yang sebelumnya lah. AMD Ryzen 7000 yang sebelumnya, yang 7700, Pichel masih kagum sama kestabilan dari CPU-nya ini. Nggak heran sih kalau tim biru ini agak ketar-ketir ya kan. Tapi itulah gunanya persaingan ya kan. Karena akan menghasilkan inovasi juga. Dan untungnya kita-kita juga sebagai konsumen akan mendapatkan spek yang baru terus. Yang nggak untung palingan ya kantong teman-teman sekalian ya kan. Dikuras terus sampai kering. Baru ngebahas kemarin, ini kayaknya cakep juga nih. Beli ya kan. Gajian sebulan sekali. Iya kalau sebulan sekali. Kalau yang cuma dikit-dikit kayak kita gini. Overall, menurut arti pribadi Pichel, prosesor AMD Ryzen 5 7600X ini adalah sebuah desktop prosesor yang benar-benar layak lah untuk dijadikan akan mesin penggerak buat PC kita, terutama kita yang lagi punya budget terbatas tapi mau PC yang ya cukup mumpuni lah untuk beberapa tahun ke depan. Karena dari segi kestabilan, seperti yang sudah teman-teman lihat tadi, saat digeber dengan stress test pun grafiknya masih datar-datar aja. Nggak ada ngejebloknya sama sekali. Ya, walaupun memang ini harus ditunjang juga sebenarnya dengan cooling system yang baik ya. Jadi, jangan malahan beli cooler-cooler 70.000, 50.000 yang ada di toko-toko online gitu ya. Lagi pula kan, itu udah harusnya lah kita treat prosesor ini dengan cooling yang baik. Nggak mungkin kan kita punya CPU ngebut begini, tapi cuma ya dikasih kipas ece-ece yang ada RGB-RGB-nya doang ya. Terlebih lagi dengan ada kemampuan overclocking seperti kayak AMD Expo teknologi tadi, paling nggak teman-teman punya kesempatan lah buat ngegeber RAM-nya jauh lebih besar lagi dibandingkan default pabrikannya. Tapi ingat, RAM-nya juga pun harus support, dan kalau buat kita nggak ngerti, mending nggak usah gitu ya. Daripada kenapa-kenapa, ntar repot, baru make seminggu, udah rusak. Nah, kalau kita ngomongin harga, maka prosesor ini pun dibanderol dengan harga mulai dari 4 jutaan di toko online resmi AMD komponen, dan harga yang sebenarnya masuk akal lah. Apalagi kalau teman-teman mau ngerakit PC
belum ada sama sekali komponen yang lain, di akan toko online-nya pun juga ada bundling nih, prosesor dengan beberapa motherboard, mulai dari harga 5 jutaan aja. Jadi, combo yang hemat lah buat kita yang baru mau mulai ngerakit PC. Kalau mendang-mending, ayo silahkan berkumpul. Dan nanti buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di bawah ini ya. Kita akan tulis di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman bisa like dan share video ini. Plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan juga Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan teman-teman sekedar mau ngingetin, jangan lupa kunjungi YouTube channel kita semua yang under dari Pichel Media Group, yaitu seperti Pichel Main Game, di mana kita bahas soal game konsol dan juga beberapa konsol-konsol emulator retro gitu ya. Bisa juga teman-teman bisa cek yang kayak gini nih, ya kan, PMG Fams, di mana video vlog ataupun aktivitas harian Pichel coba rekam gitu ya. Ataupun bisa main-main ke channel baru kita yang bahas soal game, bukan game sih, mainan ya, mainan anak-anak ataupun Lego-Lego gitu, yaitu namanya Pichel Toys Time. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Enak sih, bagus sih. Terus ini keluar uang berapa lah ini beli kayak gini?